Halo, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Mari kita bersaat teduh di pagi hari ini, di hari Rabu ini. Ya, sebelum kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan, mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dengan rasa syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Saatnya di Rabu pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, berkati kami, dan bahkan Kak Puji yang akan menyampaikan renungan pada saat ini. Mari Engkau mengurapinya Tuhan. Kami serahkan seutuhnya renungan pada pagi hari ini dalam pimpinan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bacaan kita pada Rabu pagi hari ini terdapat di dalam Esra 3. Ya, Esra 3 ayat 8 sampai dengan 13. Ya, Esra 3 ayat 8 sampai dengan 13 yang demikian bunyi firman Tuhan adik-adik. Pada tahun yang kedua sudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Syaltiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, serta petunjuk menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika meletakkan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Sedemikian banyaknya pembacaan kita pada pagi hari ini. Bersukacitalah bagi kita yang mendengar dan bahkan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang ada di rumah, nah, kisah ini dikisahkan bagaimana bangsa pilihan Tuhan mau membangun rumah Allah yang dulu sudah nggak pernah dibangun. Nah, saat membangun seperti kayak rumah kalian, saat akan dibangun otomatis akan ada dasarnya, adik-adik ya, pondasinya diletakkan dengan batu-batu yang besar, ya, batu-batu besar, terus nanti akan muncul tiang-tiang yang tinggi, adik-adik. Nah, pada waktu dasarnya adik-adik diletakkan batu-batu, wah, orang-orang merasa bergembira, bersorak-sorai dinyanyi di bacaan tadi ada adik-adik ya. Imam-imam, para orang-orang tua yang sudah dulu mengenang pada waktu zaman dulu ya, saat rumah Tuhan didirikan, adik-adik. Nah, kisah ini sama dengan pada waktu adik-adik pada waktu tahun-tahun dulu kan pernah mengalami COVID ya. Nah, waktu mengalami COVID, orang tidak bisa ketemu satu dengan yang lain. Susah ya. Ketemunya hanya lewat telepon, WA dan seterusnya. Nah, saat COVID-nya sudah hilang, ada satu kisah.
ada satu kisah cerita ya tentang teman kalian adik-adik. Nah, teman kalian yang namanya siapa yang tahu? Vina. Nah, Vina dia mempunyai teman namanya Kiki. Senang Vina itu ya. Karena apa? Karena sudah sekian tahun gak pernah ketemu sama Kiki. Suatu pertemuan, nah akhirnya muncul ada namanya PTM. Siapa yang tahu PTM? Pertemuan tatap muka. Ya. Nah, pada waktu sekolah dibuka pertama kali semua bangunnya pagi. Ya, yang tadinya siang rajin, ya dia harus bangun, mandi, rajin sekali langsung dia ke sekolah. Vina ketemu dengan teman-temannya termasuk Kiki. Saat masuk ke sekolah, ibu guru bilang, ayo Vina, kamu berdoa. Nah, berdoanya Vina gimana? Tuhan, kami mengucap syukur karena baru pertama kali ini saya bisa ketemu dengan teman-teman saya. Luar biasa, saya bersuka cita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik, kisah pada pagi hari ini, tema pada pagi hari ini tentang di renungan pada pagi hari ini ya, dengan tema bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dengan siapa saja, termasuk adik-adik yang ada di rumah, kakak, adik, ayah, orang tua kalian semuanya adik-adik ya. Ya, dia mengasihi, Tuhan selalu mengasihi, Tuhan itu menyayangi kita semuanya, dan bahkan kalau ada adik-adik kita semuanya yang suka berbuat dosa di mata Tuhan, Tuhan juga mau mengampuni kita asal kita dengan tulus hati. Nah, terlebih dari itu adik-adik, Tuhan juga sangat sayang kepada kita pada waktu kita sedang sakit. Tuhan pun mau memulihkan kita saat ada yang kena COVID ya. Nah, ada yang sembuh dan seterusnya adik-adik. Nah, mengakhiri renungan hari ini di pagi hari ini bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Memelihara bukan hari ini tapi esok dan seterusnya. Bahkan Tuhan mengatur masa depan kita adik-adik ya. Nah, patutlah kita percaya hari ini. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu baik buat kita. Wajiblah kita selalu bersandar kepada Tuhan. Ya, renungan singkat pada pagi hari ini biarlah membawa berkat kehidupan kita hari ini khususnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik kepada kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang mengasihi kami, menyayangi kami, dan bahkan peduli kehidupan kami. Bukan hari kemarin, hari ini, esok, dan seterusnya, dan bahkan masa depan kami. Ajarkan kepada kami selalu bersandar kepadamu dengan Tuhan meyakini bahwa Engkau Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk saat teduh pagi hari ini, berkati kami semuanya Tuhan untuk melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.